Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, ternyata ya akan absen 3 pertandingan sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, kita sangat disayangkan sekali bahwa Hakan harus absen ya. Ini adalah ibaratnya kalau di Inter dia adalah key man-nya ya, pemain kunci. Walaupun kita ada Brozo yang sekarang juga sudah bermain bagus di timnasnya, tapi kita tetap harus berharap Hakan segera kembali ya. Pelatih Simone Inzaghi akan menunggu dengan cemas untuk informasi lebih lanjutnya. Yang jelas adalah bahwa nanti melawan Fiorentina, Salernitana, terus melawan Coppa Italia, melawan Juventus di leg pertama juga nggak bisa. Nah, berikutnya Inter juga akan ketemu di Benfica. Nah, kebugaran pemain kunci tersebut ya seperti Hakan ini memang agak diragukan nanti untuk melawan Benfica. Semoga ini bisa dilewati oleh Inzaghi dan dilewati yang namanya Inter ya. Kenapa? Karena ya bagaimanapun pemain-pemain cedera ya. Kalau kita sekarang kemarin kita bersyukur Bastoni, Di Marco, si Gosen sudah kembali ke latihan, dan kemarin juga pemain-pemain yang sudah membela negara mereka itu kayak Brozo dan Lukaku sudah juga ikut berlatih bersama sahabat Bob. Nah, ini sedikit tentang bagaimana kemarin ini kan legenda Inter BP Bergome ya memperingatkan Inter Fiorentina kemungkinan lawan terburuk untuk saat ini ya. Memang kalau sahabat Bob tahu ya, ini sedikit kenapa? Karena kita memang di awal April ya akan ketemu dengan yang namanya Fiorentina. Nah, sahabat Bob sedikit sekedar tahu aja bahwa Fiorentina sebelum jeda internasional 7 kali menang ya, tidak terkalahkan dalam baik di Liga Eropa, baik di Serie A gitu loh sahabat Bob. Jadi ini luar biasa dan ini adalah ujian buat Inzaghi apakah benar-benar Inter bisa mengalahkan Fiorentina di kandang, karena di pertandingan pertama di November tahun lalu Inter sempat unggul 2-0 dan akhirnya Inter menang dramatis 4-3 ya di kandang Fiorentina. Jadi memang benar ini adalah ujian buat Inzaghi ya. Kita kalau gua pribadi ya gua berharap Inter benar-benar bisa mengalahkan Fiorentina dan terus bisa melaju. Sahabat Bob, gimana pandangannya melihat bagaimana persiapan Inter untuk ketemu dengan Fiorentina? Sedikit banyak gua setuju dengan apa yang dibilang Bergomi gitu loh, bahwa Fiorentina ini ya pelatihnya Vincenzo Itali yang salah satu yang digaungkan juga untuk menggantikan Inzaghi kalau seandainya Inzaghi tidak melatih Inter gitu loh. Memang Vincenzo Itali ini memang bagus ya, Italiano ya. Jadi memang gaya bermain mereka ini memang perlu diwaspadai. Jadi ya semoga nanti Inter bisa melewati Fiorentina sahabat Bob. Nah, kemarin gue di video gue sebelumnya bahwa Bastoni kalau seandainya dia tidak perpanjangan kontrak, Inter akan memburu yang namanya Scalvini ya sahabat Bob ya. Itu seandainya kalau misalnya Bastoni tidak mau memperpanjang kontrak. Nah, kemarin sudah ada pertemuan agennya Bastoni dengan manajemen ya, bahwa membahas ternyata sahabat Bob bukan perwakilan mereka bukan meminta 5,5 juta. Tetapi meminta 7 juta ya sahabat Bob ya. Inter nggak tahu ya bagaimana nanti meresponnya, sementara Inter kemarin menawarkan 4,5 juta. Nah sekarang kemungkinannya ya paling mungkin ya bisa 6 juta. Tapi kita nggak tahu lah sahabat Bob ya bagaimanapun. Nah walaupun agennya Bastoni bilang bahwa Bastoni tidak perlu khawatir, fans tidak perlu khawatir karena dia adalah penggemar Inter dan Bastoni pengen bertahan. Tetapi sahabat Bob itu juga yang terjadi dulu di zamannya Skriniar ya. Kalau belum ada tanda tangan, belum ada perpanjangan kontrak, kita tidak bisa berharap banyak ya. Walaupun Bastoni cinta Inter, tetapi ya bagaimana godaan-godaan seperti gua bilang Manchester City, Chelsea, bahkan mungkin banyak sekali tim-tim yang berminat terhadap Bastoni karena dia punya skill yang unik ya, cara bermain yang unik gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja apakah benar ya Bastoni ini bisa bertahan. Nah memang satu lagi selain gaji yang dibicarakan di pertemuan ini adalah
Apakah diperpanjang kontraknya sampai 2027 atau sampai 2028? Kita tunggu aja sahabat Bob, semoga aja ya ini bisa terlewati. Nah, ini sedikit tentang berbicara tentang Retegui ya. Gianluca Di Marzio ya, Gianluca Di Marzio. Inter Milan menghubungkan harga striker ya. Retegui ini sahabat Bob tahu ya bahwa harganya kemarin hanya 5 juta, tetapi karena penampilan dia di timnas Italia luar biasa, naik 4 kali lipat. Sekarang harganya 20 juta. Nggak tahu apakah memang secara terdepan Inter yang akan mendapat peluang lebih besar. Tetapi kan harga 20 juta bukan harga yang murah, walaupun nanti ada Colidio. Nah, kita tunggu aja. Kan banyak yang bertanya, oh sahabat Bob ini kok simpang siur aja, belum ada yang pasti. Ya memang belum ada yang pasti sahabat Bob. Jadi semuanya, kalau kita berbicara yang namanya berita, yang namanya kayak Di Marzio, wartawan ternama di Italia, banyak sekali ya, Fabio Biasin segala gitu loh. Nah, mereka kan juga sumber-sumber dari Italia ini kan ada Gazzetta dello Sport, Calcio Mercato Web, macam-macam sahabat Bob. Jadi kita kan melihat ini ada pertemuan kayak kemarin ini, kayak pertemuan agennya Bastoni gitu. Semuanya kan ada di berita-berita Italia sahabat Bob ya. Kalau yang pasti itu adalah kalau mereka sudah tanda tangan. Yang penting Inter sekarang baru mengincar sahabat Bob ya. Nah, ini kalau kita berbicara yang namanya siapa, Bastoni, Retegui. Nah, nih kalau kita berbicara kemarin bahwa si itu juga udah mulai bagus permainannya, Dumfries, dan memang minat dari MU, dari Hotspur, dari Chelsea itu masih ada, tetapi tidak menggebu seperti sekarang. Nah, sekarang Inter tetap fokus kepada penggantinya ya, bintang Piala Dunia FIFA ya, Buchanan, masih ingat ya sahabat Bob. Jadi memang Buchanan ini adalah memang prioritas Inter, radar Inter terhadap dia ini udah lama sekali. Nah, memang kita berharap kalau memang si Dumfries pergi, Buchanan ini benar-benar bisa didapatkan. Karena memang dari penjualan Dumfries bisa buat bayar dia. Kan kalau perhitungan kita ya, kalau perhitungan Inter nggak tahu. Ini kan kalau kasat matanya kita ya sahabat Bob ya. Ya kalau gue, kenapa si Inter lebih memilih Buchanan? Buchanan tuh dribblenya bagus, dia bisa melewati pemain-pemain belakang juga bagus, dan dia juga akan cocok sebagai penggantinya Dumfries. Ya kita lihat aja nanti sahabat Bob. Nah, terus kemarin kita berbicara bahwa Inter mengincar Bekau lah, mengincar ini, ya banyak sekali memang yang diincar Inter ya sahabat Bob ya. Jadi ya kita tunggu aja lah apa yang akan terjadi, terus bagaimana Inter benar-benar mendapatkan pemain-pemain incarannya gitu loh ya sahabat Bob ya. Nah, ini satu lagi sahabat Bob ya, selain karena Inter memang akan kehilangan yang namanya Milan Skriniar, kemarin ada siapa? Si Solet, ada Pavard. Nah, sekarang ada daftar baru namanya Kevin Danso. Ini juga pemain masih muda ya sahabat Bob, pemain Austria usia 24 tahun. Dulu dia pernah bermain di Southampton dan dia juga back kanan dan cocok memang sebagai pengganti Skriniar. Tingginya 190 dan juga nih anaknya juga lumayan. Sekarang bermain di Lens di Liga Prancis ya. Ini juga Inter juga lagi mencoba gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu sahabat Bob, kan banyak sekali back-back yang diincar Inter. Mana yang bakal masuk ya? Nanti akan disesuaikan dengan budget. Kalau si Kevin Danso nih value-nya kurang lebih sekitar 16 juta. Jadi ya kita tunggu aja lah. Semoga aja gebrakan-gebrakan Inter di bursa transfer ini benar-benar membantu Inter nanti ya sahabat Bob ya. Bagaimanapun ya kita tunggulah. Apalagi kalau kita tahu bahwa si kemungkinan kayak siapa namanya kemarin yang diincar Inter, Smalling, kemungkinan akan perpanjang kontrak di Roma ya sahabat Bob ya. Nah, semoga aja Inter benar-benar bisa mendapatkan pemain-pemain yang diuber. Terus juga nih sedikit Lazaro ya, Valentino Lazaro ini kan lagi dipinjamkan ke Torino, lagi cedera. Dan dia memang bisa dibeli sama Torino sekitar 6 juta. Nah, sekarang dia sama dengan si Dumfries. Dia juga mengganti yang namanya agentnya. Ya, kita nggak tahu ya pergantian agent ini seperti apa. Nanti gue coba cari ya apa sih alurnya, seperti apa, ini seperti apa. Ini juga sebagai pengetahuan juga buat kita ya sahabat Bob ya. Semoga sahabat Bob ya akan cepat sembuh dan nanti kita melawan Fiorentina juga bisa menang. Dan inilah harapan kita sebagai Interisti sahabat Bob. Ya, sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.